Nama saya Agnes Pakaindengan. Asal saya dosen swasta di Kobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Bagaimana Ibu menghadapi tekanan ataupun juga tanda petik invasi dari akun-akun kiri yang cenderung mengkritik berbagai kebijakan-kebijakan Ibu Sherly. Terima kasih. Halo Agnes, dari Halmahera Utara ya. Selamat belajar di UGM. Menghadapinya saya itu kembali lagi ya ke karakter dan value semua orang. Bagi saya tugas saya itu hanya menyelesaikan janji politik saya. Jadi saya punya janji politik itu pendidikan gratis, kesehatan gratis berkualitas, bangun infrastruktur, kembangkan Sofifi sebagai ibu kota sesungguhnya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan mensejahterakan para imam, pendeta, bangun rumah ibadah. Selain dari itu bukan janji saya. Selanjutnya, semua yang tidak ada data bagi saya itu noise. Dan saya tidak menanggapi karena bagi saya energi saya akan habis untuk menanggapi noise, sedangkan energi saya butuhkan untuk menyelesaikan janji-janji politik saya. Jadi itu tanggapan saya. Jadi kalau saya tidak berespon dan tidak mengklarifikasi, berarti itu noise dan itu hoax. Saya bahkan tidak mau repot melaporkan mereka. Jadi ya biarlah. Terima kasih. Selama 26 tahun, Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi. Pembangunan infrastruktur wilayah yang dipaksakan oleh pemerintah, yaitu Jalan Trans Kiraha, Sofifi Ekor Kobe Buli, masih jauh dari kelayakan untuk masuk pada APBD 2026, sebabkan sampai saat ini belum ada studi kelayakan dan atau analisis dampak lingkungan. Urgensi kegiatan tersebut harus dijelaskan oleh pemerintah secara komprehensif, karena ruas jalan tersebut bisa jadi melewati hutan lindung dan taman nasional. Dari sisi kepentingan rakyat sangat tidak berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat. Menjawab terkait Trans Kiraha. Trans Kiraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibu kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu kota Sofifi telah menjadi ibu kota selama 26 tahun dan belum ada airport. Ibu kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi, dan sampai dengan hari ini studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Trans Kiraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwi, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Trans Kiraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Trans Kiraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Dan kemudian menjawab terkait Trans Kiraha. Trans Kiraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibu kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu kota Sofifi telah menjadi ibu kota selama 26 tahun dan belum ada airport. Ibu kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya
tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun, Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi, dan sampai dengan hari ini studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Transkiraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel, dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwip, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya, sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kami membuka ruang untuk semua kritik, semua masukan demi pemanfaatan APBD Maluku Utara seoptimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Tujuan kami hanya satu dalam penganggaran APBD, bahwa setiap rupiah, setiap anggaran, setiap program mencerminkan amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada kami. Bagaimana program-program tersebut memudahkan, memberikan akses kepada mereka, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan sehingga mereka bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Tadi saya juga mendengar catatan bahwa Transkiraha itu membebankan fiskal. Untuk diketahui, anggaran yang masuk di era APBD awal itu nilainya adalah 180 sekian miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. Kami mengambil langkah-langkah inovatif dengan bekerja sama dengan BPKP, mengevaluasi HPS dari ruas tersebut, sehingga per tadi siang angka yang keluar adalah 90 miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. 90 miliar itu nilainya kurang lebih 10%
dari total belanja infrastruktur tahun ini atau 0,03% dari total APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Tetapi kemudian dengan 90 miliar diinvestasikan, kami mendapatkan akses. Sofifi memiliki akses terhadap airport terdekat dengan jarak tempuh 1 jaman. Dengan ada akses banyak investasi yang akan terbuka, dan ini menjadi pintu masuk di mana Provinsi Maluku Utara akan siap untuk menjadi tuan rumah bagi event-event nasional ke depan, terutama di regional Indonesia Timur. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata dan kemudian membawa uang masuk tambahan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Demikian paparan dari kami. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya tuh 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26. Kita membangun dengan hati, dengan inovasi dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudari Gubernur yang telah menyampaikan pendapatnya. Perempuan itu kadang-kadang tidak mau memilih perempuan sebagai pemimpinnya. Alasan kenapa saya memilih untuk maju karena menurut saya tidak ada tokoh yang cukup kuat dalam 40 hari bisa menggantikan seorang Benny Laos. Saya sering berdoa ke Tuhan, Tuhan ini bukan takdir yang saya minta, tapi saya menerima takdir ini, maka Engkau yang siapkan. Tamu saya kali ini luar biasa ya. Saya nyebutnya apa ya? Cleopatra dari timur kali. Ibu Shirley Cuanda Laos sudah hadir ke studio saya. Terima kasih dong. Wah, ngebuknya susah banget. Ibu ngetop banget sekarang ya? Enggak. Apalagi sejak ke lembur-lembur apa tuh. Wah, jadi viral Bu ya. Itu menjanjian Bu, baju putih ada hitam-hitamnya gitu. Enggak sih, emang kebetulan hari itu lagi pengen pakai putih. Iya. Udah tahu di sana pakai putih Ya, ya? udah tahu juga di sana pakai putih. Jadi ada apa ya? Biar matching. Resonansi, biar matching. Oke Bu, jadi ini saya bukan apa-apa ya. Ini saya bertemu kedua kali. Pertama kali saya ketemu ya dalam rangka apa? Saya minta dukungan Ibu untuk memproduksi putra kelahiran Tidore yang menjadi seorang yang membuat Indonesia itu mesti ada di peta dunia karena menjadi piling bumi pertama, bukan Magellan. Saya terangin, tiba-tiba ada satu perempuan cantik berani membantah saya. Wah, saya kaget gitu. Ibu Gubernur Maluku Utara. Wah, Siap salah. Enggak salah itu. Saya kagum lah Bu. Biasanya, sorry ya Bu ya, saya mohon maaf. Orang itu ya, laki-laki terutama, termasuk saya itu suka underestimate dengan wanita cantik tuh.
Ya, apalagi ibu kan, mohon maaf ya, sejarahnya menggantikan Pak Beni gitu ya. Mungkin menangnya gitu karena simpati. Ternyata, wih, begitu on position luar biasa. Berapa economic growth Maluku Utara? Kuartal 1 2025 ini pertumbuhan ekonominya 34,6%. 34,6 atau 34,58% ya? Ya, tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Indonesia itu economic growth-nya itu antara 4,7 sampai 5%, sementara Maluku Utara itu adalah 34,58 atau 34,6. Jadi ini nggak main-main. Jadi bukan kebetulan. Oh, kita bisa, orang bilang itu karena nikel tuh ya. Dari dulu juga ada nikel. Tapi memang salah satunya karena hilirisasi dari Berjalan. Ya, penjelasannya dari produk turunan nikel. Dan naik terus ya Bu, ekonomi growth. Diharapkan demikian. Ya. Jadi kalau beliau nggak, saya mau tanya, menyangka nggak akhirnya menjadi gubernur ya? Bahwa apakah itu cita-cita saya menjadi gubernur, tidak pernah. Tidak pernah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendukung cita-cita suami. Saya adalah pendamping. Tapi karena kecelakaan 12 Oktober tersebut cuma dikasih 7 hari, jika tidak ada pengganti, maka waktu itu nomor urutannya 4 akan didiskualifikasi. Ketika itu saya menolak untuk pertama. Awalnya saya menolak karena saya merasakan Maluku Utara ini sangat laki ya. Kayak saya kan perempuan, udah gitu. Sebenarnya pertimbangannya kayak saya perempuan, jadi banyak yang datang ke saya, terutama partai-partai politik dan masyarakat waktu itu. Ibu aja yang menggantikan almarhum. Ketika kejadian, kan yang pengen saya lakukan adalah pulang ke Jakarta, meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara, dan saya mau kembali ke anak-anak saya. Kayak traumanya tuh cukup berat. Pasti. Terus banyak yang ke saya minta ibu yang gantiin. Saya bilang nggak bisa, saya ini perempuan, saya nggak ngerti apapun. Kemudian partai politik mendukung, masyarakat bilang kami akan mendukung ibu, kami mau ibu yang maju. Secara evaluasi saya sebagai ibu rumah tangga dan yang mendamping almarhum, saya pun merasa pada saat itu tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Dan akhirnya saya setuju karena saya menolak untuk kemudian ini selesai begitu saja. Karena saya sudah melihat terlalu banyak, mendengar sudah terlalu banyak. Saya merasa bahwa saya harus melanjutkan gagasan dan mimpi besar dari almarhum suami saya. Akhirnya saya setuju. Apakah waktu itu saya yakin saya akan menang? Saya yakin saya akan menang. Apa yang Ibu yakin? Ketika itu ada suatu feeling, perasaan, suara. Saya merasa selama saya menjaga hati saya bersih, saya akan memenangkan kontestasi pilgub ini. Kemudian saya mengevaluasi, karena saya adalah pembisnis juga. Saya mengevaluasi, melakukan SWOT analysis, hitungannya kita punya 4 paslon. Saya satu-satunya perempuan, 3 adalah pria. 50% dari Maluku Utara adalah perempuan. Dan ketika mulai kampanye saya selalu bilang 50% dari warga Maluku Utara adalah perempuan, 51% lah. Dan yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Tapi sorry, saya potong. Bukankah Ibu tahu ya, saya kan juga pernah pilkada ikut 3 kali kalah Ibu ya, nggak kayak Ibu terus sekali langsung menang, menang 1 putaran lagi. Perempuan itu kadang-kadang tidak mau memilih perempuan sebagai pemimpinnya, Bu. Sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan mereka. Jadi saya selalu berbicara dengan analogi yang sangat sederhana. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Dan itu yang Ibu pakai? Iya. Dan jika perempuan Maluku Utara bersatu, maka saya akan menang. Karena perempuan Maluku Utara 51%. Yakin nggak menang 1 putaran? Saya sudah punya feeling bahwa saya akan menang. Saya punya data berdasarkan survei dari indikator bahwa memang saya juga di posisi tertinggi. Dan saya selalu menggunakan data ketika berbicara. Tapi feeling main? Feeling juga main. Feeling dan data mengatakan saya akan menang. Luar biasa ya Bu. Kemudian, tapi yakin banget ya 1 putaran waktu itu? Dasar easy? 4 ya? Saya alasan kenapa saya memilih untuk maju karena menurut saya tidak ada tokoh yang cukup kuat dalam 40 hari bisa menggantikan seorang Benny Laos, dan jika tidak ada tokoh yang cukup kuat menggantikan Benny Laos, maka kita akan kalah. Ibu sadar kalau Ibu, mohon maaf ya, sering menyebut saya adalah triple minorities. Perempuan, bukan orang asli ya. Cindo. Dan non muslim. Apa yang buat Ibu yakin banget? Karena saya perempuan dan saya yakin perempuan akan mendukung saya, dan perempuan adalah 51%. Dan kemudian saya juga punya
emotional bonding yang cukup baik dengan milenial dan Gen Z. Karena saya sudah membangun Ibu punya yayasan ya? pertama saya punya yayasan, Oke, apa kedua namanya, Bu? yayasan Bela Peduli. Bela Peduli. Saya juga punya kegiatan untuk Malut Selection. Kita mencari talent bola, salah satu dari Putra Maluku Utara kemarin. Maluku United top ya. Masuk ke timnas U20 waktu Ya. itu, dan emang saya menyukai kegiatan bersama-sama dengan mereka. Awalnya karena memang saya menikmati, jadi saya suka kegiatan dengan para Ya. generasi muda Maluku Utara. Sampai akhirnya statue gitu. Ya, Statue itu juga salah satu dari Putra Maluku Utara. Tahu nggak statue? Dola apa? Pajak sekali. Pajak sekali. Itu juga Maluku Utara. Statue itu apa? Setelan cuek. Iya kali ya, nggak tahu. Mana gitu sih? Dari warga ibu itu tobangan menasional tuh Bu. Iya. Statue. Oke, jadi saya tuh bukan apa-apa ya. Saya pernah ke Tidore, saya pernah Ternate, penduduknya nggak sampai 1,3 juta ya. 1,3 juta. Ya, tapi orang nggak pernah tahu secara sejarah itu Maluku Utara tuh sangat kuat. Iya. Karena dulu ada 4 kerajaan ya Bu ya. Iya. Koreksi saya kalau saya. Iya. Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Ya, benar. Sehingga disebut apa? Dulu kalau kita nyebut Maluku tuh 4 ini ya Bu ya. Iya, mereka suka sebutnya Maluku Kiaraha. Kia itu gunung, Raha itu 4. Empat gunung. Atau 4 kesultanan. Oke, gunung yang terkenal Gamalama. Ada Gamalama, Oke. ada Gunung Ibu, ada Dukono, Ya. Yang ada di Wang Seribu dulu apa Bu ya? Tidore. Nama ada gunungnya ya? Iya, dia pulau tapi berbentuk gunung, itu Tidore. Bukan Maitara itu bukan ya? Bukan. Lain lagi. Mirip, berdekatan, mirip bentuknya mirip semua. Saya nggak pernah tahu dulu ya Dorce itu yang orang Padang tiba-tiba memasang namanya di belakang Iya, Gamalama. Gamalama. Ibu nggak tahu juga? Iya, saya tahu Dorce Gamalama, tapi Dari apakah mana dia tuh? asli Maluku Utara atau Dia enggak? kan Saya tahu. orang Padang itu Bu. Ya, tapi yang penting Dorce sudah memperkenalkan nama Gamalama. Iya, Gamalama. Nasional. Oke Bu, keberhasilan Ibu orang mengatakan ini kan karena ada nikel di situ, terutama di Halmahera, ya, gitu. Dan kalau nggak salah dari PDB-nya Ibu tuh 75% berasal dari nikel ya Bu ya. Dari APBD Maluku Utara 3,2 triliun. Ya. Kontribusi PAD-nya 30%, DBH-nya 30%, DAU-nya 30%. Sebagian besar dari pertamanan. Bisa dikatakan jika PAD dan DBH digabung, dan itu Ya. mostly dari pertambangan, 50% dari pertambangan. Is it good or bad? It's good and it's bad. It's good karena pertumbuhan ekonominya tinggi Tinggi sekali. bahwa menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Tetapi kemudian jika tidak dilakukan good mining, maka dampak lingkungannya pun real, Selalu menjadi isu ya. selalu menjadi isu. Jadi harus dijaga keseimbangan Ya. antara kita butuh pertumbuhan ekonomi. Oh, iyalah, pasti. Pertumbuhan ekonomi kita butuhkan hari Pasti, ini. ya. Tetapi menjaga lingkungan yang sustainable dengan good mining practice itu adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu kita. Ya. Karena kita bukan mewarisi alam dari leluhur, tapi kemudian kita meminjamnya dari